Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di podcastnya Sumek.co. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Universitas Terbuka Palembang. Dan baik, langsung saja saya perkenalkan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Abu Naim MM, yang menjabat sebagai Direktur Universitas Terbuka Palembang. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dan tetap semangat Pak ya? Tetap semangat. Karena ya seperti itu Pak ya. Setiap hari bergumul dengan mahasiswa, dengan kegiatan akademik seperti itu Pak ya. Oke. Nah hari ini pemirsa Sumek.co kita akan ngobrol dengan Pak Muhammad Abu Naim tentang apa sih sebenarnya Universitas Terbuka itu. Nah, dari namanya mungkin sudah ada yang bisa menebak ya, tapi untuk lebih pastinya kita akan ngobrol dengan Pak Muhammad Abu Naim. Boleh Pak dijelaskan selintas dulu sebenarnya apa sih Universitas Terbuka itu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya MT Abu Naim, tadi sudah diperkenalkan, Direktur Universitas Terbuka Palembang. Hadirin adik-adik ya, para pemirsa, UT itu Universitas Terbuka, merupakan perguruan tinggi negeri yang ke-45 yang diresmikan Presiden Soeharto waktu itu tanggal 4 September 84. Jadi sistem belajarnya itu terbuka dan jarak jauh. Maksud terbuka ini adalah terbuka bagi siapa saja. Bagi mereka yang sudah mempunyai ijazah SLTA, mau tahun kapan lulusnya, mau dimanapun keberadaannya, di pinggir gunung, di pinggir pantai, tetap bisa jadi mahasiswa UT. Jadi syarat UT itu masuknya minimal berijazah SLTA. Nah, jarak jauhnya itu pengertian jarak jauh bahwa antara kalau yang konvensional kan Pak, dosen dengan mahasiswa itu bertatap muka. Yeah. Nah kalau di UT itu tidak, jadi ada mediasinya yang kita sebut bahan ajar pokok Pak. Jadi keterpisahan antara mahasiswa dengan dosen itu dimediasi oleh buku materi pokok. Jadi UT tidak tatap muka seperti konvensional. Jadi mahasiswa belajar dengan materi pokok yang diberikan UT. Jadi materi pokok kita itu memang sudah didesain Pak untuk sistem belajar jarak jauh. Jadi sudah seperti dosen lah bahan ajar kita itu. Jadi kalau dia baca buku nanti ada latihan, ada rangkuman, ada tes formatif soal-soal yang harus mahasiswa kerjakan. Ya, teliti, nanti ada di bawah itu ada perintah Pak. Kalau Anda sudah menguasai 60% dari tes formatif ini, baru boleh lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ke modul selanjutnya. Modul selanjutnya. Jadi sudah diarahkan. Ada 4 fakultas, ada fakultas ekonomi ya, kemudian ada ekonomi dan bisnis, sains dan teknologi, kemudian ada FKIP, ada fakultas hukum ilmu politik, ya, dengan prodi lebih kurang ada 44. Itu untuk studi. Strata 1 Pak? Strata 1. Ada juga strata 2 Pak, sudah UT itu. Itu lebih kurang ada sekitar 10 prodi ya. Kemudian sudah ada S3 Pak. Sudah ada S3 UT itu. Jadi ada prodi ilmu manajemen dan administrasi publik. Untuk yang S3-nya Pak ya. Nah, mahasiswa kita saat ini Pak lebih kurang 676.000 untuk UT Palembang ya, se-Indonesia. 34.000 diantaranya itu ada di Sumatera Selatan. Ya. Di bawah UT Palembang Pak ya. Nah, rektor, kemudian pembantu rektor, dekan, kepala pusat, semuanya itu berpusat di Pondok Cabe, UT Pusat Pak ya. Ya, jadi setiap provinsi ada namanya UT daerah. Untuk membantu menjembatani, memperpendek jarak
layanan ke akademik kita ke mahasiswa ya, Pak, ya. Nah, untuk Sumatera Selatan inilah namanya UT Palembang. UT Palembang. Ada 39 UT daerah se-Indonesia. Ada 39 ya? Ditambah plus 1 UT layanan luar negeri. Oh, yang berkantor di UT Pusat. Oh, di UT Jadi Pusat, ya. mahasiswa kita ada juga tersebar di samping di pelosok tanah air ya, Pak. Ada di luar negeri ya? Ada di 50 negara, sekitar di 50 negara. Oh, yang mengkoordinir ya itu tadi ya? UT luar negeri tadi. Okay. Nah, mahasiswa yang luar negeri tadi bukan orang luar negeri kuliah di UT, bukan. Tapi orang kita yang mungkin tugas ya, bekerja di luar negeri. Nah, mereka itu yang difasilitasi untuk ya samping mereka cari dolar ya mereka juga harus meningkatkan ilmunya, Pak. Oke. Pak, kalau untuk UT Palembang sendiri nih kantornya ada di mana atau misalnya mungkin ada yang belum tahu gitu, Pak, posisinya di mana? Jadi kantor UT Palembang yang saat ini menempati kantor di Jalan Kolonel Bulian ya, kilometer 10 depan asrama haji, itu kantor utama kita untuk operasional UT Palembang yang jangkauan wilayahnya Sumatera Selatan 17 kabupaten kota. Oke. Nah, kalau tadi kan sudah disinggung, Pak, ini tentang mahasiswa barunya gitu ya. Asal punya ijazah SMA gitu. Nah, untuk penerimaan mahasiswa barunya sendiri sistemnya seperti apa, Pak? Ya, kita menerima mahasiswa baru itu sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun 2 kali periode dalam 1 tahun. Kalau konvensional kan perguruan tinggi konvensional biasanya kan 1 tahun satu kali. Nah, UT 2 kali, jadi sepanjang tahun. Seperti semester ini kita sebutnya masa semester 2025/2026 ganjil, Pak. Itu penerimaan mahasiswanya mulai kita buka kemarin ya 5 Mei dan akan berakhir sekitar 6 Mei. 6 Mei. Iya, dan alhamdulillah kita baru buka kemarin ini, Pak. Sudah ada 170 mahasiswa tadi yang sudah kami cek bayar uang pendaftaran. Uang pendaftaran di UT itu sangat murah, Pak. Rp100.000. 100.000. Rp100.000 admisinya. Admisi. Jadi kalau misalnya mau daftar sendiri itu, Pak, itu syaratnya apa saja? Misalnya ijazah untuk ada 2 jalur, Pak. Lulus SMA, 2 jalur penerimaan. Ada namanya jalur non RPL. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau, Pak. Yang non RPL ini mereka yang berijazah setingkat SLTA. Jadi SMK, SMA, MA. Nah, itu jalurnya non RPL. Itu yang pendaftarannya itu 100.000 admisi. Kemudian ada jalur RPL, Pak. Alih kredit lah, kalau bahasa kita dulu alih kredit. Jadi mereka yang mungkin sudah S1 atau mereka yang sudah pernah kuliah di tempat lain ya, perguruan tinggi lain tapi tidak selesai, bisa meneruskan di UT. Nah, itu bisa ditransfer, dialih kreditkan. Nah, itu jalur RPL. Nah, yang ini biayanya admisi 100.000, tapi ada biaya administrasi untuk alih kredit itu 300.000. Jadi sangat murah. UT itu 100.000. Coba kita bedakan, Pak. Anak kita, keponakan kita atau cucu kita yang mau masuk TK, berapa uang pendaftarannya ya, Pak? Benar. Enggak di bawah 500 rasanya itu. Nah, di UT untuk kuliah perguruan tinggi negeri itu 100.000. UT itu, Pak, sekarang terakreditasi A, perguruan tinggi negeri yang sudah berbadan hukum. Jadi tingkatan perguruan tinggi kan itu kan ada Satker, ada Badan Layanan Umum, yang paling tinggi kelasnya itu perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi di Indonesia baru ada 24 perguruan tinggi yang berstatus berbadan hukum, Pak, termasuk UI, UGM, IPB, Unsri juga baru itu. Baru mungkin sekitar hampir 1 tahun ini sudah berubah statusnya dari ke kelas yang paling tinggi. Tinggi, Pak, ya. Oke, nah untuk teknis pendaftarannya, Pak, apa bisa harus kemana ini misalnya, atau secara online atau offline gitu, Pak?
Jadi untuk pendaftaran tidak perlu harus datang ke kantor, sepanjang di tempatnya itu ada sinyal, ya, ada HP, jadi cukup pendaftarannya online. Jadi ada ke websitenya? Iya, ke websitenya ada, bisa dilihat di www.ut.ac.id, itu lebih lengkap di situ. Semuanya by aplikasi. Jadi mahasiswa kita 34.000 di kantor itu, kalau Bapak ke kantor itu sepi. Ya karena itu tadi ya, pembelajarannya secara mandiri. Betul. Kami dengan mahasiswa 34.000 itu Pak, pegawai UT itu hanya 30 orang. Mengelola 34.000. Berarti mahasiswa lebih dari 1.000. Iya, mahasiswa. Jadi untuk pendaftaran ya, kita cukup buka websitenya UT, dan di sana akan ada MyUT, laman khusus ya Pak ya, khusus untuk penerimaan mahasiswa baru. Tinggal isi data, isi dokumen, lengkapi dokumen, nanti akan kita validasi. Kalau sudah validasi persyaratannya, nanti akan kita terbitkan billing lip untuk pembayaran 100.000 tadi Pak. Dan langsung resmi menjadi mahasiswa UT. Jadi masuk ke UT untuk S1 tanpa tes Pak. Jadi kita hanya validasi dokumen yang diberikan, KTP, ijazah, legalisir dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk S2 dan S3 dia harus ikut tes. Tes masuk. Tes masuk Pak ya. Tes masuk. Tes masuknya secara online atau? Online ada tatap muka ada. Dan sekarang untuk S2 itu tadi ada beberapa jurusan ya Pak ya? Ya, S2 ada jurusan administrasi publik, kemudian pembangunan, pendidikan dasar, banyak macamnya. Nah untuk ini Pak, kalau sudah resmi menjadi mahasiswa, kemudian harus bayar atau gratis? Iya, jadi kalau sudah kita validasi dokumen valid, nanti akan kita terbitkan lip pembayaran SPP sesuai dengan paket yang diambil. Nah, mahasiswa ini bayar Pak ke bank-bank yang sudah bekerja sama, terus minimarket atau lewat macam-macam Pak pembayarannya itu. Jadi sangat dipermudah. Kanal pembayarannya tidak masalah Pak ya. Nanti selesai bayar, si mahasiswa akan dikirim buku oleh Universitas Terbuka, buku materi pokok sesuai dengan mata kuliah yang diregistrasikannya tadi Pak. Nah, buku materi pokok ini akan dikirim langsung dari pusat ya, baik dari penerbit maupun dari UT pusat langsung ke mahasiswa. Ada juga pengiriman bahan ajar itu melalui sentra layanan UT. Jadi UT itu Pak di kecamatan-kecamatan ya, kabupaten, kota, ada namanya sentra layanan UT. Kalau yang dulu namanya itu kelompok belajar Pak. Jadi sentra layanan UT itu didirikan oleh masyarakat, ya, masyarakat umum siapapun boleh. Nah, mereka membantu mensosialisasikan UT, membantu pendaftaran, membantu layanan akademik lah. Jadi mereka dengan kita buat perjanjian kerjasama untuk melakukan bantuan layanan akademik ini di UT. Jadi untuk tidak perlu dari kalau mahasiswa misalnya, mohon maaf, kadang-kadang untuk daerah tertentu jaringan kurang ya Pak, jaringan kurang, putus. Jadi mereka bisa datang ke salut-salut itu, nanya tentang UT. Jadi tetap ada sangat murah informasinya itu Pak. Jadi sangat sayang kalau masyarakat atau tetangga, kawan, sanak famili dimanapun kepingin kuliah tidak sempat untuk ke tatap muka Pak, misalnya mungkin karena pengen begawi, sambil begawi, jaraknya jauh, pengen bantu sambil bantu orang tua, nah tidak bisa ke tatap muka, ya UT ini nih sebagai solusinya. Nah, kalau untuk biaya kuliah sendiri gitu Pak, apa ada tingkatan atau ada semacam sistem yang menentukan gitu Pak? Ya, jadi di UT memang SPP-nya itu biaya pendidikannya itu
ada kita sebut itu sistem paket, Pak. Ada sistem semi paket. Oke. Ada sistem non tutorial. Nah, yang paling murah itu SPP-nya itu biaya pendidikan 1.300.000 plus ongkos kirim bahan ajar ini sekitar 1.600.000 700 lah. Jadi itu paket yang paling murah. Ada juga paket SIPAS ya Pak, sistem paket semester yang sudah dipaketkan Pak. Jadi Anda sudah mengambil, sudah dipaketkan semester 1, semester 2 sampai semester misalnya semester 8. Nah, itu SPP-nya itu sekitar 2 jutaan. Nah, pembayaran juga per semester seperti per semester. Setelah menyelesaikan misalnya 1 semester, baru kemudian pembayaran lagi. Pembayaran, betul. Dan dikirim modul baru lagi. Modulnya. Jadi dengan 1.300.000 plus ongkos kirim sekitar 1.700.000 ya Pak, 1.800.000 lah. Nah, mereka masyarakat yang tamat SLTA dengan 1.800.000 dalam kurun waktu 6 bulan nih Pak, 6 bulan satu semester itu 6 bulan. Yeah. Jadi masyarakat tuh nabung per hari sekitar 10.000 Pak. 10.000. 10.000 sehari nabung. Nah, 6 bulan tuh sudah bisa bayar itu Pak. Jadi sudah terkumpul lagi untuk pembayar semester berikutnya gitu Pak ya. Jadi tergantung kita mau apa enggak itu. Jadi kalau beli rokok sebungkus hampir 25.000 Pak. Iya. Beli aja setengah bungkus, sisanya untuk nabung. Jadi itu udah bisa Pak. Oke. Dan selain soal biaya, sepertinya umur juga tidak masalah. Nggak ada ya? masalah Pak. Untuk itu ya. Untuk nggak ada masalah. menjadi Jadi mahasiswa UT. usia, tahun ijazah, yang penting tamat SLTA, dimanapun tempatnya, nggak ada masalah lagi sekarang. Udah dunia sudah terbuka. Oke. Ada satu lagi Pak Ya, ya. mungkin ya warga Sumsel ataupun Kota Palembang masih bingung Pak tentang gelarnya sendiri atau Ya. ijazahnya sendiri apa nanti bisa digunakan misalnya untuk melamar pekerjaan seperti itu. Ya. Jadi universitas terbuka itu universitas negeri ya. Universitas negeri otomatis ijazahnya pun ya negeri ya Pak. Sudah diakui, ada badan akreditasinya, ada terbukti kita di penerimaan CPNS ya Pak. Iya. Dan P3K tahun 2019 itu rilisnya BAKN itu alumni UT yang paling tinggi diterima. Yang diterima Hampir Oke. 10.000. Hampir 10.000 alumni UT yang diterima. Jadi paling tinggi lah. Jadi asal perguruan tinggi yang terima jadi PNS P3K itu universitas terbuka. Jadi sangat diakui karena tadi memang di samping akreditasi kita dari BANPITI Pak untuk di Indonesia, Badan Akreditasi Nasional, kita juga ada diakreditasi oleh badan organisasinya Universitas Terbuka Sedunia. Jadi ada juga sebenarnya universitas terbuka itu di luar negeri juga ada seperti itu Pak. ada Pak. Jadi di Malaysia ada, di Inggris ada. Jadi kita ini sudah barangkali negara yang sudah agak terbelakang yang dengan ada UT ini. Iya. Jadi tahun 84 didirikan UT itu sebenarnya sudah agak terlambat. Sebenarnya pembelajaran kan secara mandiri berarti mahasiswa harus mengatur sendiri seperti itu. Betul. Jadi kedisiplinan mahasiswa itu kuncinya. Kedisiplinan mengatur jadwal belajar, mengatur kapan harus baca, kapan harus lihat pengumuman di kalender akademik, kapan ujian mahasiswa itu Pak. Jadi si mahasiswa lah kunci utamanya dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Kalau dia menggantungkan ke orang ya, kapan mau nunggu, kapan nilai keluar, kapan ujian, kapan harus bayar SPP, ya sudah. Kita itu setiap tahun itu akan terbit kalender akademik Pak. Nah, pedomannya di kalender akademik itulah. Pak di UT itu by aplikasi Pak ya, layanannya
ya kena bayar aplikasi. Kalau katanya sudah tutup tanggal 5 jam 23 nggak malam, bisa nggak bisa lagi. lagi lewat sedetik. Jangan bisa lagi diulur-ulur Pak ya. Nah, lagi. Karena itu tadi by system ya. Iya, by Karena system. jadi memang harus harus disiplin. Pak. disiplin. Jadi kalau sudah lewat, ya tidak bisa lagi, Pak, nangis-nangis lah dia. Misalnya, Pak, saya terlambat, tidak tahu, Pak, mau bayar. Nggak bisa. Gitu ya. Oke Pak. Nah kemudian saya juga masih bingung Pak. Kan kalau misalnya sudah sarjana itu Pak, momen yang paling ditunggu itu ada pemindahan kuncir. Ya, Nah, sudah ya. kayaknya di OT juga ada momen seperti itu iya. Pak. Kalau misalnya sudah menyelesaikan studinya di OT. Betul. Jadi di UT juga ada wisuda ya Pak, seperti perguruan tinggi lainnya. Ada wisuda di UT Pusat Pak, di Pondok Cabe. Nah, wisuda di UT Pusat ini kita itu satu semester itu lebih kurang 50-60 ribu Pak, satu semester meluluskan itu. Nah, dari daftar ini kan tentunya tidak semua alumni kita mampu untuk ke UT Pusat, karena kan perlu biaya, ya Pak. Kemudian waktunya, waktu. Nah, kita itu setiap UT daerah diberi kuota Pak. Nah, diberi kuota UT ini sekian, UT ini sekian. Nah, sisanya nanti kita laksanakan di sini, UT daerah melaksanakan. Dan prosesi wisudanya sama seperti universitas biasa. Betul. Oke. Nah, berapa biaya wisuda? Untuk S1 kita 750 ribu Pak. Oke. Untuk S2 100 ribu. Nah, ada masyarakat kita misalnya tidak ikut wisuda Pak, silakan tanpa biaya ngambil ijazahnya langsung di kantor sini. Tidak perlu udah ada biaya. Jadi kalau dia ikut wisuda ya ada biaya. Silakan ikut, dan kalaupun misalnya tidak mau ikut, tidak jadi masalah. Tidak ada masalah, ijazahnya tinggal tetap lulus dan dapat ijazah. Itu. Jadi di UT itu sangat ini ya Pak, sangat ya fleksibel ya. Ujiannya juga Pak, ujian semester itu sangat banyak layanan yang memungkinkan mahasiswa ya seharusnya tidak ada alasan untuk tidak ujian. Jadi ujian di universitas terbuka itu ada ujian tatap muka Pak. Tatap muka. Jadi misalnya Bapak ngambil 5 mata kuliah, ada 2 mata kuliah bangke ujian tatap muka. Mungkin ada 2 mata kuliahnya ujian online Pak. Online, ujian online itu ujian di sekolah, disiapkan perangkat. Ada juga ujian take home exam. Nah, take home exam itu ujian dari rumah Pak. Jadi Bapak bisa dari ujian dari rumah mengakses itu 6 jam waktunya. Jadi sekarang ini ujian itu sangat fleksibel. Jadi diharapkan semua mahasiswa yang ada di UT itu yang sudah bayar SPP, yang sudah berhak untuk ikut ujian, harusnya tidak ada yang tidak ujian. Dan nanti setelah itu akan ada pemeriksaan hasil ujian. Iya, pemeriksaan hasil ujian. Untuk pemeriksaan hasil ujian ini semuanya terpusat di UT di Pusat. UT Pusat. Ya, Jadi kalau dia ujian tatap muka hari ini ya Pak di Palembang, itu besok hasil ujiannya itu sudah kita kirim ke UT Pusat. Karena di UT daerah belum ada alat untuk memeriksa. Dan tetap by system Pak ya? By system. Begitu dibuka harus dikerjakan. Kalau betul. Jadi kalau nilainya A ya A, ya B ya B. Oke, dan ada sistem mengulang? Ada. Jadi ada. Jadi mahasiswa yang misalnya belum berhasil semester, ada 5 mata kuliah, ada 1 mata kuliah yang belum berhasil, ngulang Pak. Ngulang di semester berikutnya, silakan. Jadi nilai terendahnya berapa Pak? Nilai terendah kita itu semester depan akan ada namanya kurikulum tunggal Pak. Ada akan kurikulum baru ini mulai semester depan. Kita itu indeks prestasi minimal 2,50 untuk semester depan. Tapi kalau yang sekarang masih kurikulum lama Pak namanya, itu ada program-program tertentu yang boleh 2,0 IPK-nya. 2,0. Tapi kalau ke depan sudah harus 2,50.
Oke, minimalnya apa Pak? Ya, dia bisa lulus untuk mata kuliah tertentu kalau misalnya ada yang bisa nutupi di ini jadi akumulasi sehingga akumulasinya tetap sehingga kumulatifnya berapa tercapai 2,0 gitu. Ya, 2,0. Oke, nah sepertinya UT ini menjadi apa ya, jawaban bagi orang-orang yang memang terbatas waktu, terbatas usia. Karena kalau di universitas biasa kan ada batasan maksimal ya Pak ya, untuk menjadi mahasiswa, misalnya S1 kan, mungkin dia tidak, kalau sudah 40 atau 50 mungkin nggak bisa lagi Pak ya, tapi di UT tetap bisa. Kalau di perguruan tinggi lain mungkin ada juga ya Pak yang ini apa yang umur ini ya usia, tapi kalau di UT enggak terbatas. Enggak terbatas ya kan? Sudah pensiun mau kuliah di UT silakan. Oke. Iya. Jadi tidak terbatas waktu ya, tidak terbatas umur, tidak terbatas tempat. Jadi mereka yang kesulitan untuk ke bangku perguruan tinggi ya UT Pak salah satu fasilitas yang bisa digunakan. Dan sejauh ini Pak yang jadi favorit kalau untuk di Sumsel ini fakultas apa Pak? Jadi prodi yang banyak peminat baik nasional maupun di UT Palembang itu manajemen Pak. Manajemen, S1 manajemen, di bawahnya ada Fakultas Hukum, di bawahnya lagi ada PGSD Pak, guru-guru SD ya. Jadi pendidikan guru SD. Pendidikan guru SD, jadi mereka banyak berminat untuk jadi guru ya di PGSD. Oke. Ada akuntansi, banyak jurusan. Banyak jurusan. Jadi sebenarnya banyak. Termasuk komunikasi ya. Komunikasi ada di bawah Fakultas FISIP Pak, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Oke, sebenarnya hampir semua jurusan yang umum itu juga ada di UT Pak ya. Dan itu tadi keunggulannya, yang lebih unggulnya tidak harus melihat nilai misalnya seperti itu Pak ya. Iya. Misalnya dia lulusan SMA asal punya ijazah bisa. Bisa. Dan untuk penerimaan mahasiswa sendiri itu ada 2 kali Pak ya dalam 1 tahun ya. Sepanjang tahun. Iya. Oke. Jadi memang sudah pemerintah sudah dari dulu tahun 84 didirikan UT ini sudah melihat sudah jauh ya Pak ininya ya, pemikirannya UT itu memang diperlukan. Jadi UT sangat membantu sekali peningkatan angka partisipasi kasar Pak kuliah. Di Sumsel kan angka partisipasi kasar itu untuk ke jenjang perguruan tinggi masih di bawah rata-rata nasional Pak. Jadi kalau rata-rata nasional APK kita sebutnya angka partisipasi kasar itu 32%. Nah di Sumsel itu baru hampir 27%. Untuk di Sumatera kalau kita lihat data statistik hanya Lampung yang di bawah kita. Kita 20-an persen. Yang lainnya di atas kita. Jadi kita di Sumsel untuk angka partisipasi kasar masih rendah. Yang paling tinggi itu Jogja Pak. Jadi minat untuk kuliah itu Jogja. Kalau secara nasional dengan negara-negara tetangga Asia Tenggara kita jauh Pak di bawah. Kita baru 30, sementara Malaysia sudah 40-an, Thailand, Singapura itu sudah 90-an. Angka artinya minat untuk kuliah penduduknya itu tinggi. Oke, sebenarnya kalau di Sumsel sendiri Pak, kira-kira apa yang menjadi alasan mereka sehingga tidak punya keinginan misalnya untuk kuliah, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Banyak faktor ya Pak. Iya. Tapi kita UT ini masih banyak Pak yang belum tahu masyarakat kita. Banyak sekali gitu yang belum tahu. Mungkin bisa jadi karena itu Pak, karena mereka belum dapat akses informasi tentang UT, jadi mereka menganggap bahwa saya tidak bisa lagi kuliah. Karena
tempat, Karena tak bisa tempat, mereka karena kadang-kadang umur, gitu. berpikirnya nak kuliah tuh harus tatap muka ya Pak. Iya. Nah inilah tugas kita sekarang, tugas berat kita sekarang memang edukasi ya, memberi informasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, instansi-instansi yang jaraknya jauh-jauh, itu harus tugas kita ini Pak sekarang, harus kita informasikan ya, kita kunjungi, itu tugas kita sekarang Untuk memberitahukan bahwa ini ini loh media ah, fasilitas kalau kamu pingin kuliah. lembaga pendidikan tinggi Iya. yang bisa diakses. Iya. Oke. Nah, Pak. Jadi kalau terbatas, aku tak bisa kata duit, atau harus tak bisa tatap muka karena aku sambil begawe di dusun ini, mak mano nak kuliah. Nah ini Nah. UT, Universitas UT, Terbuka. Oke, jadi ya sebenarnya jadinya semua orang yang memang punya minat seperti itu ya Pak, Iya. dapat meningkatkan Ya, kualifikasi pendidikan. kualitasnya gitu Iya, kan. ke Oke. UT. Oke, nah kalau ini Pak, kira-kira untuk dari UT sendiri ada pesan-pesan khusus ini Pak, misalnya masih ada juga sih keraguan dari terutama yang baru lulus nih Pak. Ya. Kalau mereka yang baru lulus kan cenderung memilih perguruan tinggi yang konvensional Ya, gitu. betul. Kalau boleh dibilang konvensional. Ya, profesional yang tatap muka. Karena harus tatap Iya, muka, betul. harus datang kuliah Ya, seperti itu. betul. Gimana Pak? Ada pesan-pesan khusus untuk yang baru lulus, misalnya ada Iya. yang baru lulus? Yang baru lulus punya kemampuan ya, itu kemampuan di sini biaya diterima, mereka harus tes ya, diterima di perguruan tinggi, mereka punya waktu ya untuk tatap muka, ya bagus tuh ke Unsri, ya, ke UI. Nah, tapi kita tahu kan yang mereka universitas perguruan tinggi tatap muka ini punya keterbatasan Pak, punya keterbatasan jumlah. Iya. Jadi tidak mungkin misalnya Unsri kebutuhan kami 20.000, ya sebatas 20.000 ini karena keterbatasan sarana prasarana dosen. Nah kalau UT enggak Pak, diciptakan pemerintah harus diterima, wajib diterima sebanyak-banyaknya. Jadi tidak boleh UT menolak kalau ada masyarakat kita yang pengen kuliah, mereka sudah punya tamat minimal ijazah SMTA, kita tolak. Nah itu tidak boleh, karena UT memang diciptakan untuk menerima sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Jadi masyarakat ya kami persilahkan menjadi pilihan perguruan tinggi mana yang sesuai dengan keinginannya. Nah, tetapi itu tadi ketika terbentur jarak, biaya barangkali ya, karena tadi pendaftaran 100.000, kate waktu nak kuliah, ya pemerintah ini nih solusinya. Kasih solusi universitas terbuka ya Pak. Oke, dan salah satunya Universitas Terbuka Palembang. Palembang. Oke. Untuk tahun ini sudah ada tahap pertama ya bisa dibilang ya. Ini tahun ini semester ini sudah kita buka ini 5 Mei sampai 6 Agustus. 6 Agustus 6 ya. Agustus. 5 Mei sampai 6 Agustus. Nah, Agustus. jadi masih punya Masih banyak punya kesempatan waktu, ya. banyak waktu. Dan untuk pendaftaran sendiri cukup dengan mengakses websitenya UT. www.ut.ac.id. .ac.id. Ada My UT ya. Oke, baik untuk pemirsa podcast sumek.co. Nah, pendaftaran mahasiswa baru ini di Universitas Terbuka ini sudah dibuka sejak tanggal 5 Mei sampai kemarin 6 dan Agustus. akan dibuka sampai 6 Agustus 2025. Nah, untuk proses pendaftaran bisa mengakses website resminya UT Pak ya, di www.ut.ac.id. Oke, Pak Abu Naim ya, mungkin ke depan akan ada program-program lagi, mungkin ada peningkatan misalnya program studi seperti itu Pak. Ya, memang ada Pak. Jadi UT selalu selalu mengupdate diri untuk meningkatkan kualitas layanan, kualitas akademik ya. Termasuk tadi ada beberapa penambahan prodi nantinya. Semester depan akan ada prodi ada matematik aktuaria, ada penjaskes, ada
D3 keperawatan, begitu juga S2-nya dan S3-nya. Oke, sehingga calon-calon mahasiswa juga mempunyai banyak variasi pilihan ya prodinya nanti. Silakan masyarakat memanfaatkan itu. Oke, baik. Nah, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Abu Naim, MM, Direktur Universitas Terbuka Palembang. Nah, bagi penonton podcastnya Sumedco yang masih ingin tahu lebih banyak tentang Universitas Terbuka, dapat mengakses website resminya www.ut.ac.id. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.